أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita ta'zimi segenap pengurus Masjid Baitur Rahman, kemudian para tokoh masyarakat, alim ulama, orang tua kami, dan segenap hadirin wal hadirat mu'minin wa mu'minat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan zahir dan batin, istiqamah dalam iman dan taqwa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih melimpahkan kepada kita kucuran nikmat dan rahmat-Nya. Allah yang masih menanamkan keimanan yang kuat di dalam hati kita, sehingga Allah hadirkan taufiknya untuk kita, yaitu Allah mudahkan langkah kaki dan ayunan tangan ini untuk taat kepada-Nya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita termasuk, tergolong dan tercatat sebagai hamba Allah yang pandai bersyukuri segala nikmat. Kemudian salawat dan salam tak terpuji kita sanjung sajikan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah uswatun hasanah kita dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersolawat kepada beliau, istiqamah mengamalkan sunnah beliau. Mudah-mudahan kelak kita termasuk dari golongan umatnya yang beruntung, yaitu yang mendapatkan syafaat husna. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib dan pengajian yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasanya setiap Rabu malam Kamis kita duduk bermajelis, yaitu untuk membahas adab-adab yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang adab bertetangga, dan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu adabul amal, adab bekerja. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, al-amal ibadah, wal amal kifahu, wal amal wasilatu min wasail rizqi al-halal. Jadi ibadah itu di dalam Islam adalah bahagian dari ibadah. Jadi jangan hanya dipahami ibadah itu hanya sholat saja, zikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Di dalam Islam ibadah terbagi menjadi dua. Ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang murni, seperti sholat, zikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah adalah aktivitas dunia yang diikat atas nama Allah, maka dia bernilai ibadah. Ada salah satu ungkapan yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Az-Zarruji dalam kitab
kitab yang dikarang beliau berjudul kitab Ta'lim al-Muta'allim. Kam min amalin yatasawwaru bi a'malid dunya sar min a'malil akhirati bi husnil niyyah. Betapa banyak dari perkara dunia manusia melihat itu sebagai perkara dunia. Apa contohnya Pak Ustaz? Makan, minum, bekerja. Sar min a'malil akhirah, berubahlah amalan ini menjadi amalan akhirat bi husnil niyyah, disebabkan karena baiknya niatnya. Kemudian lanjutannya, wa kam min a'malil akhirah, dan berapa banyak dari amal akhirat manusia memandang itu sebagai ibadah, manusia memandang itu sebagai amaliyah akhirat. Shar min a'malid dunya, bisa berubah dia menjadi perbuatan dunia. Bisu'in niyyah, disebabkan karena buruknya niat. Orang yang datang ke masjid itu bapak dan ibu, ibadah itu. Yang di bapak dan ibu, orang ke masjid ibadah, belum tentu. Ada juga orang yang datang ke masjid numpang puisi aja. Begitu sholat tak sholatnya, dicurinya setelah waktu. Ada juga orang yang datang ke masjid numpang tidur aja. Ya kan Bu? Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru kemudian dilanjutkannya tidurnya di sini, walaupun di masjid. Jadi dia tergantung niat Bapak dan Ibu. Maka bekerja itu adalah ibadah. Islam memandang bekerja itu adalah ibadah, karena pada prinsipnya kita hidup di atas dunia ini. Allah sendiri mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Sebenarnya aktivitas kita selama 24 jam ini, ada yang kita melakukan ibadah Allah, ada yang kita melakukan aktivitas yang bernilai ibadah. Karena memang tujuan dari penciptaan kita ini adalah untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Itulah kenapa Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita masuk ke dalam WC, apa doa yang kita baca? Apa Bu? Masuk ke dalam WC, apa doanya? Apa doa masuk ke dalam WC? Memang payah kalau belum makan juga, nggak nyambung kan? Masuk ke dalam WC, doa yang diajarkan Nabi kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bahkan masuknya kita ke dalam WC pun, ketika kita ikat dengan nama Allah, bernilai ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan jantan dan syaitan betina. Setan pun dua jenis kelaminnya, ada laki-laki, ada perempuan. Tak ada setan bencong. Tapi anehnya manusia yang ada pula jenis kelamin yang ketiga, lady boy katanya. Mukanya lady, betisnya boy. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika keluar dari WC, kaki kanan terlebih dahulu. Karena memang sunnah Rasulullah mendahulukan yang baik-baik itu, menggunakan yang kanan. Ketika keluar dari WC, doa yang pertama kali kita baca, Ghufranak. Ghufranak, baru kemudian Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Ghufranak artinya mohon ampun kepada Allah. Kenapa kita minta ampun kepada Allah? Bukankah buang hajat itu normal? Ya kan Bu? Bukankah buang hajat itu adalah normal, aktivitas biasa? Tapi kenapa kita diajarkan oleh Nabi begitu keluar dari WC kita minta ampun kepada Allah? Karena pada hakikatnya manusia ini 24 jam harus ingat kepada Allah, harus berzikir kepada Allah. Tapi ketika masuk dia ke dalam WC, dia tidak boleh melafazkan zikir itu, makhluk umumnya. Tak boleh melafazkan zikir di dalam WC, Bapak dan Ibu. Makanya kalau di rumah kita, kalau kita hendak berwudu, kemudian di rumah kita kamar mandinya menyatu dengan WC, tak boleh kita melafazkan niat. Tak boleh kita melafazkan niat, tak boleh kita mengucap
basmalah di kamar mandi yang menyatu dengan WC. Jadi Bapak dan Ibu, makruh hukumnya. Apa arti makruh? Sebaiknya ditinggalkan. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita diminta mohon ampun kepada Allah karena sempat di dalam WC itu kita tidak berzikir kepada Allah. Makanya orang beriman ini harus meyakini bahwa bekerja adalah ibadah dan bekerja itu adalah wasilatun min wasail rizqil halal, adalah wasilah untuk mendapatkan rizki yang halal. Wasilah untuk mendapatkan rizki yang halal. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kalian dengan baik, kata Allah dalam Al-Quran. Wa qul i'malu, bekerjalah kalian dengan baik, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu, maka Allah akan menilai pekerjaan kalian. Allah dan Rasul dan orang beriman akan menilai pekerjaan kalian. Jadi bekerja ini adalah ibadah yang mulia, adalah ibadah mahdhah yang mulia di sisi Allah. Bahkan orang-orang yang keluar dari rumahnya Bapak dan Ibu, itu kata Nabi masuk ke dalam golongan orang mujahid fisabilillah, orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Banyak orang-orang yang mendapatkan pahala jihad. Salah satunya orang yang menuntut ilmu. Sabda Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya niat untuk menuntut ilmu di jalan Allah, dia ingin mendalami agamanya, ingin tahu dia mana yang benar, mana yang salah, ingin tahu dia mana yang halal dan mana yang haram, ingin tahu dia mana yang hak dan mana yang bohong, misalnya. Maka kata Nabi, orang tersebut statusnya fisabilillah di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia tunang pahala jihad, walaupun tidak sama dengan orang yang berperang. Karena kalau orang yang berperang ketika dia wafat, maka jenazahnya tidak dimandikan. Tapi berbeda dengan orang yang keluar dari rumahnya lalu kemudian dia niat untuk menuntut ilmu seperti kita ini. Qadarullah, setelah selepas pengajian meninggal dia. Kata Pak Ustaz, orang yang menuntut ilmunya di Pak Ustaz, itu kan mujahid fisabilillah, berarti tak perlu kita sholatkan dia, tak perlu kita kafarkan, tak perlu kita mandikan dia Pak Ustaz. Bukan seperti itu pemahaman. Artinya dia mendapatkan pahala berjuang di jalan Allah. Begitupun orang yang mencari nafkah, dia itu sama statusnya mendapatkan pahala jihad juga. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di zaman Nabi Isa alaihissalam dulu ada orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah ini dia kerjanya di masjidnya, tempat ibadah. Sampai-sampai lalu kemudian didatangi oleh Nabi Isa alaihissalam. Wahai fulan, aku melihat engkau sangat taat sekali beribadah. Lalu kemudian apa pekerjaan? Dari mana engkau menghidupi dirimu? Lalu kemudian apa kata si ahli ibadah tadi? Yang menghidupiku adalah saudara laki-lakiku. Lalu lihat Bapak dan Ibu, apa jawaban dari Nabi Isa alaihissalam ini? Akhuka a'badu minnak, bahwa saudara laki-lakimu itu lebih ahli ibadah dari apa yang kau kerjakan itu. Islam tidak mengajarkan kita beribadah hanya berpangku tangan kepada Allah, tapi merupakan ikhtiar. Selama kita hidup di atas dunia ini, ada hukum yang disebut dengan hukum sebab dan akibat, ikhtiar. Ya kan Bu? Ini rezeki hari ini rezeki saya ini. Kalau saya ambil, kalau saya minum. Tapi kalau tidak saya minum, walaupun rezeki ini sudah di hadapan mata saya, tapi tak saya ambil Pak, tak ada ikhtiar saya menggerakkan tangan untuk mengambilnya, belum tentu rezeki saya. Makanya kata Nabi Isa alaihissalam, maka orang yang bekerja tadi, yang menghidupi akbar minka, itu lebih beribadah di sisi Allah dibandingkan engkau yang hanya berpangku tangan kepada Allah tanpa usaha. Maka jangan dipisah-pisah ini Bapak Ibu. Jadi jangan kita anggap bekerja itu ibadah. Cuma jangan juga disalahkan
berkumandang azan yang seharusnya kita diperintahkan untuk sholat, datang si kawan tadi, kemudian diajak sama kawan rekan kerjanya, ayolah sholat dulu kita. Baru datang dia, bekerja pun adalah ibadah. Nah, itu pun salah juga pemahamannya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita memahami pekerjaan itu sebagai ibadah, maka seperti sholat kita. Sholat kita, makanya ketika takbiratul ihram, ihram itu diambil dari kata haram. Takbir, ketika kita sudah bertakbir, berarti di saat itu haram kita melakukan sesuatu yang dibolehkan di luar sholat. Maka disebut dengan ihram. Seperti di luar sholat halal kita makan, mubah. Tapi kalau kita makan pas lagi sholat, boleh kan? Tak boleh. Sekalipun sedikit ada makanan masuk dan kita telah batal sholat kita, tak boleh ada aktivitas itu ketika kita lagi dalam keadaan sholat. Maka disebut dengan takbiratul ihram. Takut kita melakukan gerakan lebih dari 3 kali pas sholat, ya kan Pak? Takut kita melakukan gerakan lebih dari 3 kali. Ini kemudian dipahami oleh ulama fikih, maksudnya adalah gerakan besar seperti goyang-goyang